Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita sempat hadir pada video pembelajaran kelompok 4 pada hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita ke alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Oke, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, program tahunan atau PROTA, dan program semester yaitu PROSEM. Adapun teman-teman seperjuangan saya yang berada di kelompok 4 yaitu Muhammad Idris, sebab saya sendiri, dan saudari saya yaitu Nur Rahma, Mutiara Pramesti, dan Andi Najwa. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, mungkin saya persilakan saja langsung kepada saudari saya yaitu Andi Najwa untuk menjelaskan materi pertama yaitu pengembangan silabus. Kepadanya saya persilakan. Baik, yang pertama yaitu ada pengembangan silabus. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar, mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu. Sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Dalam kurikulum 2013 dikatakan bahwa silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai. Cukup cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, yang keenam yaitu aktual dan konstekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, prinsipnya yaitu fleksibel, yaitu dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, dan serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, silabus paling sedikit memuat. Yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran. Yang kedua yaitu identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga yaitu kompetensi inti, yaitu gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat yaitu kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, ada tema yang dikhususkan untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang keenam, ada materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang ketujuh ada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, yang kedelapan yaitu ada penilaian.
itu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan ada penentuan alokasi waktu, yaitu perkiraan berapa lama siswa harus menyelesaikan mata pelajaran yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu sumber atau bahan ajar, yang merupakan referensi atau literatur yang digunakan guru untuk mendukung penyampaian materi pokok dan pencapaian kompetensi dasar. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh saudari saya, yaitu Andi Najwa, mengenai materi pengembangan silabus. Nah, selanjutnya ya ke materi yang kedua, yaitu pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang dimana pada bagian ini akan dijelaskan oleh Nur Rahma. Kepadanya saya persilakan. 2. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa dikenal dengan singkatan RPP. RPP merupakan penjabaran yang lebih rinci dari silabus dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru harus menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar atau subtema yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap kali pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Contohnya seperti perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, minat, bakat, kecepatan belajar, dan lingkungan peserta didik. 2. Partisipasi aktif peserta didik. 3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, dan kemandirian. 4. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. 5. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, yakni memuat rancangan program, pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. 7. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. 8. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun RPP. Ada 4 langkah dalam merancang pembelajaran, yaitu perencanaan untuk mengapresiasikan keragaman, 2. Merumuskan tujuan atau komponen, 3. Menyusun rencana implementasi pembelajaran dalam kelas, 4. Menentukan model penilaian evaluasi. Adapun komponen rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan standar proses nomor 65 tahun 2013 meliputi: yang pertama, identitas sekolah, 2. Identitas mata pelajaran, 3. Kelas atau semester, 4. Materi pokok, 5. Alokasi waktu, 6. Tujuan pembelajaran, 7. Kompetensi dasar, 8. Materi pembelajaran, 9. Metode pembelajaran, 10. Media pembelajaran, 11. Sumber belajar, 12. Langkah-langkah pembelajaran, 13. Penilaian hasil belajar. Nah, adapun contoh format rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari mata pelajaran, tema, kelas, semester. A. Materi pokok, B. Alokasi waktu, C. Tujuan pembelajaran, D. Kompetensi dasar, E. Indikator pencapaian kompetensi, F. Materi pembelajaran, G. Strategi dan metode pembelajaran, H. Media pembelajaran,
I. Sumber belajar yang terdiri dari alat dan bahan dan sumber belajar. J. Langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari A. Kegiatan awal, B. Kegiatan inti yang meliputi mengamati, menanya, eksperimen atau explore, asosiasi, dan komunikasi. C. Penutup. Selanjutnya K. Penilaian proses dan hasil belajar yang meliputi teknik, bentuk, instrumen, kunci, dan pedoman penskoran tugas. Kemudian di bawahnya itu pada ujung kanan terdapat tempat dan waktu, kemudian diketahui oleh kepala sekolah dan guru. Oke, sangat bagus sekali ya penjelasan dari saudari saya yaitu Nur Rahma tentang materi RPP. Oke, selanjutnya ke materi selanjutnya yaitu penyusunan prota dan prosem. Yang dimana pada bagian ini Mutiara akan menjelaskan sebagian yaitu penyusunan prota dan sebagian lagi saya sendiri akan menjelaskan penyusunan prosem. Dan untuk Mutiara Pramesti saya persilakan menjelaskan materi prota. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yang ketiga, penyusunan prota dan prosem. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prota atau program tahunan, di mana bagian dari pengembangan silabus itu adalah membuat alokasi waktu untuk setiap topik bahasan dalam 1 tahun pelajaran. Komponen utama dalam penyusunan prota yang pertama yaitu kompetensi dasar, yang kedua topik bahasan, dan yang ketiga alokasi waktu topik bahasan setiap KD. Nah, dalam menelaah kalender pendidikan untuk alokasi waktu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran, yang kedua minggu efektif belajar, yang ketiga waktu pembelajaran efektif, dan yang keempat waktu libur. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan prota. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, dan waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun, dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Dan yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran. Terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh saudari saya yaitu Mutiara Pramesti. Sangat bagus sekali. Nah, untuk lanjutannya yaitu program semester atau prosem, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Yang dimana program semester ini merupakan salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap topik satuan bahasan pada setiap semester. Komponen utama program semester meliputi yang pertama kompetisi dasar, dan kedua topik dan subtopik bahasan, serta ketiga alokasi waktu topik dan subtopik selaras dengan KD dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama 1 semester. Nah, pengalokasian jam pembelajaran tersebut sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Berikut ini dikemukakan alokasi waktu. Yang pertama, alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket. Kedua, alokasi waktu untuk praktik. Dan yang ketiga, alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan struktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya, adapun langkah-langkah penyusunan prosem. Yang pertama, memasukkan KD atau kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Menentukan jumlah jam dan setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran PAI atau mata pelajaran lain. Ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik dengan membubuhkan tanda checklist atau menandakan sebagai tanda checklist pada kolom minggu dan bulan. Nah, keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Oke, mungkin sekian dari penjelasan kami untuk kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.